Halo Sri Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti dan kali ini kita akan mengulas sebuah kasus yang menarik di mana ini ada curhatan dari salah seorang follower saya. Jadi bagaimana dia ini belum punya kartu kredit sama sekali dan yang terjadi adalah apa? Ketika dia mendapatkan kartu kredit pertama kali langsung ditipu dan kemudian kena penipuan OTP akhirnya hangus 40 juta padahal dia belum pernah punya kartu kredit. Nah, bagaimana kisahnya? Kita akan bahas iklan berikut ini. Ribuan orang telah terbantu dengan ilmu yang saya berikan tentang bagaimana caranya mendapatkan modal dari kartu kredit. Mau tahu lebih jelasnya? Simak terus video ini. Perkenalkan, nama saya Roy Sakti dan saya dikenal sebagai seorang pakar kartu kredit. Selama 14 tahun saya sudah membimbing member-member saya bagaimana dia bisa mendapatkan modal dari kartu kredit sampai ratusan juta untuk mengembangkan bisnisnya. Dan saya yakin saya juga bisa membantu Anda untuk mengembangkan bisnis Anda dengan modal kartu kredit. Kenapa kartu kredit? Karena kartu kredit adalah permodalan yang satu tanpa jaminan, dapatnya mudah dan bunganya murah kalau Anda paham. Dengan menggunakan kartu kredit, ada beberapa bank yang bisa memberikan Anda bunga cicilan per tahun itu hanya 1%, bahkan 0% untuk cicilan per tahun. Yang ini saya yakin nggak bakal Anda dapat di kredit manapun, apalagi yang namanya pinjol. Nantikan workshop saya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda hubungi nomor yang ada di bawah ini. Oke guys, jadi ini kisah yang tragis kita share di sini supaya tidak menjadi kejadian terhadap Anda terutama Anda yang pengguna kartu kredit. Walaupun kalau ada pengguna baru mungkin Anda nggak melihat video saya di sini ya, tapi ini kejadian kasus yang minggu lalu dialamin oleh salah seorang follower saya, di mana dia bercerita bahwa dia mendapatkan kartu kredit Bank Mandiri senilai 40 juta ya. Nah ini adalah kartu kredit pertamanya dia. Nah yang karena dia baru pertama kali dapat kartu kredit dia nggak ngerti apa-apa. Nah awalnya dia mendapatkan approve, cuman kemudian setelah itu ada seseorang yang menelpon yang berbicara sebagai seorang CS dari kartu kredit Mandiri ini. Saya juga heran, kok bisa ya ini data itu bisa bocor tahu gitu loh bahwa si bapak ini mempunyai kartu kredit dan CS ini bilang untuk membantu untuk mengaktifasikan kartu kredit ini. Waduh, ya karena memang orang baru ya nggak ngerti apa-apa ya nurutlah. Singkat cerita digiringlah menjadi social engineering dengan modus yang endingnya memberikan OTP dan terjadilah transaksi senilai 40 juta dan ternyata itu bukan aktivasi tapi adalah transaksi. Ini sempat sudah dilaporkan pihak di bagian Mandiri juga sudah ada laporan ke polisi dan pihak Mandiri memutuskan bahwa ini adalah transaksi yang real, sah, jadi si bapak ini harus membayar kartu tersebut padahal dia nggak ikut make, belum pernah make, pertama kali make langsung ketipu. Aduh, memang zaman sekarang ini kebodohan itu mahal ya. Tapi yang menarik ya, apakah kita bisa menyalahkan 100% bapak ini? Enggak, karena nah ini ada yang saya menduga ada kebocoran dari pihak Mandiri ya kan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa bapak ini tuh bisa ditelepon untuk aktivasi? Nah mungkin ya kan orang juga nggak tahu bahwa ternyata sekarang aktivasi itu kan bisa lewat SMS, tinggal kita telepon ke CS. Nah jadi kalau yang seperti ini menurut Anda salah di mananya ini? Nah buat bapak ini kemudian kan berkonsultasi dengan saya nggak pernah make, saya nggak mau make, saya nggak mau bayar ya. Jadi gini, pertanyaannya ini juga sering terjadi kepada korban-korban kartu kredit yang lainnya. Makanya teman-teman belajarlah di kelas Credit Card Revolution supaya Anda nggak bodoh-bodoh ya, karena kebodohan Anda itu dampaknya mahal sekali teman-teman. Ya, kalau memang Anda mau punya kartu kredit, mau serius ya Anda harus belajar. Jangan sampai ketidaktahuan ini yang berakibat fatal. Sayang itu 40 juta kalau dipakai buat happy-happy udah, wah banyak sekali itu ya. Nah, pertanyaannya, Pak ini harus dibayar apa enggak ya? Kalau secara bank bilangnya harus dibayar, tapi kembali kepada Anda. Kalau Anda nggak mau bayar nggak apa-apa, berarti kan konsekuensinya adalah satu blacklist, ya PI checking. Nomor dua diteror, debt collector, ya mungkin terornya sampai ke sosial media dan lain-lainnya. Nah ini memang peluru yang pahit dari orang-orang yang tidak tahu dan saya yakin yang seperti ini tuh banyak ya. Jadi dilema juga saya memberikan. Kalau saya berikan nasihat dibayar,
Lah kan bukan saya yang make. Nah iya juga sih. Tapi kalau nggak dibayar, diteror. Nah problemnya adalah ketika diteror, kita akan blacklist diteror. Endingnya kan kita itu nggak bisa cari kredit KPR, kredit nyicil mobil apa segala. Artinya ya Anda menjadi seorang yang kaum yang anti riba. Nah kalau itu tujuan Anda ya silakan. Tapi kemudian kalaupun mau negosiasi dengan pihak Mandiri, dia paling memberikan tenor dicicil apa segala, tapi tetap harus dibayar. Nah, jangan sampai hal ini terjadi pada follower saya, dan share biar bermanfaat dan bagikan ilmu ini kepada teman-teman yang lain, karena sekarang penipu itu makin lama makin canggih. See you guys, sampai berjumpa di workshop Credit Card Revolution, di mana Anda akan belajar bagaimana mendapatkan kartu kredit miliaran, ngelolanya seperti apa. See you guys.